Ya bayangkan saja, biasanya saya upload konten yang nonton paling hanya ribuan bahkan ratusan. Dan yang lebih parahnya lagi, ada tuh satu konten yang sampai saat ini yang nonton hanya 30 viewers. Padahal itu konten sudah lama sekali saya upload. Konten seputar anosmia adalah konten yang menurut saya di luar dugaan ya. Padahal itu berawal hanya ingin berbagi pengalaman aja lewat cerita saya di tahun 2020 yang dulu pernah mengalami anosmia karena alergi. Ya intinya konten tersebut bermaksud untuk memberikan support kepada teman-teman yang khususnya sedang mengalami. Bukan berarti untuk tidak mentaati protokol kesehatan, bukan, karena di sana tidak ada pembicaraan saya yang mengajak untuk tidak mentaati protokol sih kalau menurut saya. Perkenalkan, saya Geni. Saya adalah seorang yang sangat menyukai hobi di bidang audio dan visual. Dan sudah hampir 2 minggu ini saya menjalani PPKM karena wabah COVID-19 yang sedang kita alami bersama. Dan di sela-sela waktu luang, saya tidak terlalu jauh untuk melakukan kegiatan ataupun rutinitas seperti biasanya. Nah, yang dimana saya adalah seorang PPNPN yang biasa hari Senin sampai Jumat tuh bekerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Nah, melonjaknya angka terpapar ataupun paparan COVID-19 yang ada di kota Tasik itu menjadikan kota ini menjadi zona merah. Yang dimana jalanan, sebagian jalanan ada yang ditutup, ada juga yang dibatasi. Ya, beberapa kabar pernah saya dapatkan mengenai anosmia ini, baik dari cerita teman yang pernah mengalami paparan COVID-19, dan itu hampir semuanya mengalami indera penciuman hilang ataupun anosmia pada waktu isolasi. Ya, kalau anosmia disebut COVID ya, menurut saya pribadi, saya kurang setuju gitu. Karena ada beberapa kasus yang mengalami anosmia ataupun indera penciuman hilang setelah di swab ternyata non-reaktif terpapar virus tersebut atau bisa dikatakan negatif. Nah, tapi di samping itu banyak juga yang mengalami anosmia di masa isolasi. Dan orang yang mengalami sudah mengetahuinya bahwa mereka tuh sudah reaktif ataupun positif terpapar COVID-19. Ya wajar mengalaminya itu pada waktu diisolasi, dan biasanya ini gejala ini tuh timbul pada waktu di tengah-tengah gitu, setelah dia melewati sakit kepala, pilek, pegal-pegal, dan yang lebih parah lagi lah kalau menurut mereka, yang lebih parah dibandingkan anosmia. Nah, jadi lebih tepatnya kalau menurut saya anosmia ini sebagian gejala dari paparan COVID-19. Kalau gejala kan bisa saja ditimbulkan bukan karena COVID saja. Nah, kebetulan hari ini tuh saya sedang isolasi mandiri, yang dimana isolasi ini belum pasti, dikarenakan saya mengantar bapak ke klinik, yang dimana waktu itu sebelum mengantar bapak, saya melihat orang tua saya tuh berbaring di satu tempat, yaitu di kursi. Lalu saya bertanya, sepertinya bapak sedang sakit itu, dan benar bapak saya sakit pilek berat waktu itu. Bapak saya sakit pilek berat dengan suara yang berubah, tidak seperti biasanya, dan disertai dengan pegal-pegal. Nah, setelah itu saya berangkat ngantor karena kebetulan jadwal piket, dan itu pun hanya beberapa orang yang berada di tempat saya bekerja. Saya terus memikirkan kondisi bapak saya waktu itu, karena menurut saya tidak biasanya nih pilek disertai pegal-pegal. Dan gejala ini
percis dengan gejala yang dialami oleh teman saya yang sekarang sedang diisolasi karena positif. Nah, lanjut cerita, jadi keesokan harinya saya bawa bapak saya ke klinik, lalu tujuannya sih untuk di swab aja dan memastikan apakah bapak saya positif atau negatif ya. Nah, setiba di klinik, saya suruh bapak untuk diam aja di luar karena takutnya bapak saya itu terpapar COVID-19. Dan saya merasa kasihan kepada petugas kesehatan yang bekerja di sana dan kepada pasien yang sedang mengantri. Dan setelah dilakukan swab, nah ternyata benar bapak saya itu terpapar COVID-19. Nah, setelah saya mengetahui bahwa bapak saya itu terpapar COVID-19, saya pun bergegas pulang menggunakan motor waktu itu. Tindakan selanjutnya, saya langsung melapor ke pihak puskesmas terdekat untuk didata. Nah, sedangkan dari pihak puskesmas sendiri itu menganjurkan obat. Yang pertama ya, obat yang harus dikonsumsi salah satunya adalah vitamin. Tapi selain itu juga pihak dari puskesmas akan meninjau setelah 4 hari kemudian. Jadi 4 hari setelah laporan itu masuk ke puskesmas ya. Dan akan dilakukan tracking swab setelah 4 hari laporan itu masuk. Kenapa? Karena tracking swab ini dikhususkan untuk keluarga atau seperti apa ya, adik saya, seperti ibu saya yang serumah dengan bapak saya. Dan saya pun ikut terdaftar tracking swab ya, karena saya sudah mengantarkan dari rumah saya ke klinik, dari klinik ke saya, otomatis kemungkinan besar saya bisa terpapar juga. Nah, kenapa waktunya 4 hari? Jadi perkembangan virus itu akan yang mulai terpapar itu akan terasa setelah 3-5 hari setelah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Tapi alhamdulillah ya, ini saya sedang isolasi yang hari kedua. Mungkin sampai saat ini saya tidak merasakan gejala apapun ya. Mudah-mudahan saya negatif, mudah-mudahan gitu. Nah, inilah pentingnya ketika kita melihat orang yang kita sayangi lalu ada tanda-tandanya bahwa itu seperti COVID ya. Mungkin kita pernah dengar lah COVID itu seperti apa gejalanya. Terus jangan sampai kita menganggap bahwa itu apa ya, disepelekan. Nah, inilah pentingnya kita di swab. Jadi ada perhatian dari pihak puskesmas itu sendiri, ada antisipasi lah garis besarnya ya, ada persiapan gitu untuk apa ya, untuk mengobati gitu. Jangan sampai kita menyepelekan dan pada akhirnya virus ini bisa berdampak fatal gitu nanti. Inilah perlunya di swab sih kalau menurut saya. Ya, intinya konten yang saya buat hari ini, jadi sebisa mungkin ada hal yang bisa dipetik dari pengalaman saya ya. Ketika ada orang yang kita sayangi lalu mengalami gejala-gejala yang sangat mirip dengan gejala yang sudah banyak orang mengalami karena COVID. Nah, alangkah baiknya di swab, karena dengan cara itu mungkin satu, kita akan mengetahui keadaan yang sebenarnya, apakah ini positif atau negatif. Nah, itu. Yang kedua, jika terpapar, kita lakukan antisipasi, fokus dengan penyembuhan gitu. Jadi tidak menyepelekan lah. Nah, yang ketiga, jika ada yang berpikir mungkin bahwa penyakit ini hanyalah batuk biasa atau pilek biasa yang dari dulu juga sudah ada, mungkin perlu kalian ketahui juga ya, banyak kasus yang meninggal dikarenakan buah pemikiran yang sama seperti ini. Dianggap pilek biasa, lalu penyebarannya virus ini dalam tubuh semakin tidak terkendali. Nah, karena tidak adanya antisipasi yang akhirnya menyerang ke saluran pernafasan. Sekarang logikanya gini ya, kalau kita sakit kepala mungkin kita masih bisa bekerja. Ketika kita sakit pinggang masih bisa bekerja, tapi ketika pernapasan terganggu, tersendat, walau alam. Ya, mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Inilah pentingnya di swab. Jangan takut untuk kalian di swab ya. Jangan takut nanti bakal diisolasi, jangan. Takutlah kalau misalkan itu memang COVID, lalu penyebaran virusnya itu berkembang. Itu yang harus kalian pikirkan. Kalau misalkan ada gejala atau tanda-tanda yang mirip seperti COVID, itu lebih baik ketimbang kita berpendapat opini yang menurut kita sendiri tanpa literasi, tanpa pengalaman,
dari orang lain yang sudah mengalami, itu lebih baik di swipe lah daripada kita cuman banyak opini bla 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 tapi tanpa solusi. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, semoga pandemi ini cepat berakhir dan menjalankan keseharian seperti biasanya. Ya mungkin di lagu itu kan sudah ada hati yang riang itu terdapat jiwa yang kuat. Entah lagu entah pepatah apalagi ya. Nah, tetap bersemangat dan optimis meskipun pandemi ini belum berakhir. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Assalamualaikum.